Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Jadi hari ini aku bakal ada konten baru nih, namanya Ceritaku. Ceritaku adalah sebuah konten di mana aku bakal cerita, bakal sharing tentang pengalaman yang menurut aku sangat berkesan. Hari ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku waktu di final lomba teknik kimia pertama aku. Namanya Konsep Unpar, yang diselenggarakan oleh HMPSTK Unpar. Nah, aku juga udah minta izin ke pihak panitia untuk menayangkan video ini dan juga untuk menayangkan video presentasi waktu aku final. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita nonton videonya. Oke guys, jadi ini dia presentasinya. Langsung aja yuk kita nonton bareng-bareng. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Oke. Pada tanggal 1 November 2020, pemerintah Kota Bogor menindak 5 pabrik tahu yang berada di dekat Sungai Ciliwung. Tindakan ini Dimulai dilakukan dengan lantaran berita, pabrik tahu guys. tersebut membuang limbahnya langsung ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran. Ada pula kasus lain di kota Kudus, di mana terjadi demo yang dilakukan oleh warga, diakibatkan oleh 2 pabrik tahu yang melakukan pembuangan limbah secara semena-mena, yang mengakibatkan bau yang tidak sedap, serta petani mengalami gagal panen. Kasus ini dapat menjadi bukti bahwa sampai saat ini permasalahan limbah tahu belum menemukan solusi, sehingga industri kategori hijau pun tak dapat terpenuhi. Cakep, kayak Najwa Shihab dia. Selamat pagi kepada para dewan juri, Pak Boy dan Bu Susana. Perkenalkan saya Henry Susilo dan kedua rekan saya, Hilya Nadira dan Rehan Agis dari Institut Teknologi Bandung, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemanfaatan limbah padat tahu sebagai sumber biohidrogen melalui proses fermentasi gelap. Berikut adalah outline presentasi kami pada hari ini. Baik, dari sekian banyak industri yang ada, mengapa kalian memilih industri pangan, terutama industri tahu sebagai topik kami? Seperti yang telah kita ketahui bersama, tahu merupakan makanan yang Pakai cukup peta. populer di Indonesia, karena kandungannya yang tinggi akan protein dan harganya yang relatif murah. Walaupun tahu itu berasal dari Tiongkok, tahu sudah seakan-akan menjadi satu kebudayaan kuliner di Indonesia. Gugup Dapat guys, kita lihat gugup. pada slide, pada peta yang kami tampilkan di slide ini, bahwa tiap daerah memiliki keunikannya masing-masing dalam mengolah tahu. Tidak heran bila angka konsumsi tahu di Indonesia sangatlah tinggi, mencapai 676 gram tahu dalam 1 bulan per kapita. Hal ini pun didukung dengan jumlah unit produksi tahu di Indonesia yang mencapai 150.000 unit produksi tahu pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa industri tahu sangatlah dekat dengan kita dan berada di sekitar kita. Komoditas ini pun sedang diusahakan untuk memasuki pasar ekspor karena popularitasnya yang sudah mulai Kurang lancar ya, dilirik guys. oleh negara lain. Oke, jadi itu bagian awalnya. Jadi kan ceritain kenapa ambil tahu, terus latar belakangnya gitu ya. Nah, mungkin kita akan nonton semua. Kita langsung mungkin loncat sedikit ke bagian idenya gitu. Nih, panjang soalnya bagian depannya. Oke, nih kita ke bagian ide sekarang. Lalu, kami menawarkan suatu proses yang dapat memanfaatkan limbah padat atau ampas tahu tersebut menjadi biohidrogen. Next. Berikut adalah rancangan umum prosesnya yang kami tampilkan dalam bentuk PNID, dan selanjutnya kami akan menjelaskan detail tiap prosesnya sebagai berikut. Ya, bikin PNID ya kita. Sebelum memasuki reaksi utama yakni fermentasi, ampas tahu perlu dilakukan penanganan terlebih dahulu karena ampas tahu masih berupa senyawa kompleks yang belum bisa dimanfaatkan dalam fermentasi. Oleh karena itu kami pun menggunakan Kurang dua proses. lancar. Yang pertama adalah pretreatment. Di proses ini tujuannya adalah untuk menghilangkan inhibitor agar tidak mengganggu proses selanjutnya, yaitu hidrolisis. Kami ada 2 senyawa yang akan paling utama dihilangkan dalam proses ini, yaitu lignin dan hemiselulosa, karena bersifat cukup mengganggu dan keras bagi zat menghidrolisis, yakni H2SO4. Kami menggunakan 2 jenis pretreatment, ada fisis dan kimiawi. Pretreatment fisis ditujukan untuk mengurangi kekristalan dari selulosa dan untuk mengurangi ukuran partikel. Sedangkan pretreatment kimiawi ditujukan untuk menambal kekurangan dari pretreatment fisis yang tidak mampu melarutkan atau menghilangkan lignin. Oleh karena itu nantinya akan dilarutkan dan dihilangkan oleh NaOH. Hasil dari Ya, jadi kira-kira gitu buat bagian ide. Kita maparin tiap prosesnya, kondisi operasi segala macem. Ada BFD di sini, semuanya nanti bakal gitu sih. Jadi mungkin kita bakal skip aja deh. Langsung ke mana ya? Nah, ke hasil. Di sini ngeceritain gimana hasilnya gitu ya. Dapat berapa banyak hidrogennya. Terus ini di bagian sini nih kita nonton ada analisis teknoekonomi ya. Selanjutnya, gas hidrogen ini dapat dialihfungsikan yang pertama sebagai bahan bakar hidrogen. Meskipun masih belum terlalu populer di Indonesia, tapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku
industri lain seperti industri metanol, amonia, daripada proses hidrocracking. Selain itu, gas karbon dioksida yang dihasilkan pada produk bawah distilasi tadi dapat direaksikan dengan gas hidrogen yang sama pada proses ini untuk menghasilkan metanol. Dengan harga hidrogen di pasaran yang berkisar angka 5 sampai 6 US dollar per kilogram, ini artinya untuk industri tahu skala menengah dapat menghasilkan hingga Rp990.000 per harinya dari penjualan hidrogen. Gitu kira-kira. Terus Selain dilanjutin menghasilkan analisis dampak yang lingkungan. baik bagi perekonomian industri, solusi kami juga menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan. Kami mencatat dari 3 hal. Yang pertama, solusi kami ini dapat menekan jumlah polutan yang akan terbuang sungai. Karena polutan-polutan yang harusnya terbuang sungai, maka dapat diutilisasikan dengan baik menjadi produk. Kedua, proses pengolahan hidrogen dengan jalur biologis dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan jalur pemrosesan hidrogen secara konvensional, seperti steam reforming. Lalu terakhir, bila hidrogen yang dihasilkan dipakai sebagai fuel atau bahan bakar, maka akan bersifat renewable, karena merupakan salah satu bahan bakar yang bersifat zero carbon emission. Oke, gitu kira-kira. Ini kesimpulan. Terus abis itu saran. Udah deh. Sip. Oke guys, jadi itu dia videonya. Gimana? Pasti kayak kelihatan tegang, nervous, sampai tadi kayak ada salah ngomong, sampai terbata-bata. Ya emang mungkin itu demam panggung banget gitu ya. Karena pertama kalinya aku ngerasa final yang ditonton sama juri yang dari teknik kimia langsung gitu. Biasa kan jurinya tuh generalis gitu ya, yang kayak mengetahui banyak bidang. Kalau ini beneran emang juri spesialis gitu buat di teknik kimia. Makanya rasanya tuh benar-benar deg-degan banget. Apalagi aku kan sebagai waktu itu masih di semester 3 gitu. Benar-benar rasanya aduh takut salah nih gitu. Tapi dari lomba ini aku bisa belajar banyak banget nih. Pertama, lomba ini menambah skill set aku dalam bidang teknik kimia. Karena untuk menyelesaikan paper, untuk menyelesaikan presentasi, butuh beberapa pengetahuan dasar dalam bidang teknik kimia. Contohnya tadi disuruh bikin PNID gitu. Selain itu, aku juga berkesempatan untuk mengaplikasikan secara langsung pembelajaran yang aku dapat dari kelas. Dan aku contohnya di sini pakai neraca massa dan energi untuk pembuatan papernya. Hal kedua yang aku dapat dari lomba ini adalah untuk mengkritisi ide kita sendiri. Jadi bisa model pertanyaan nih. Kayak pertama pakai what if, yang kedua pakai why. Kalau what if misalkan kayak bagaimana jika ada kelangkaan bahan baku gitu. Kalau misal why, contoh kayak kenapa kita pilih bahan baku ini, kenapa nggak yang lain, kenapa kita prosesnya kayak gini, kenapa nggak yang lain. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi salah satu tools kita untuk mencari celah dari ide kita. Karena untuk di presentasi final kan nanti bakal ditanya-tanyain tuh. Pasti ada celah-celah dari ide kita yang bisa jadi bahan pertanyaan buat juri. Dan misalkan kita gak siap dengan jawabannya, mungkin kita bakal keteteran dan bakal gak bisa jawab sama sekali gitu. Hal ketiga dan terakhir yang aku dapat dari lomba ini adalah bisa karena terpaksa. Jadi waktu aku ikut lomba ini, aku tuh masih duduk di semester 3, yang artinya aku baru masuk ke jurusan teknik kimia. Karena kalau di ITB kan jurusan tuh pas tahun kedua kan. Aku baru masuk jurusan teknik kimia, belum tahu apa-apa, terus tiba-tiba langsung disuruh lomba gitu. Nah, tapi naluri manusia, kita pasti bakal coba gimana caranya kita tetap bisa mengikuti lomba tersebut. Alhasil aku coba-coba tuh belajar mandiri lah, nanya ke kakak tingkat, dan aku juga jadi terpaksa gitu, terpacu buat aku belajar dasar-dasar teknik kimia. Dan alhasil aku merasa bahwa ya aku bisa memahami gitu, walaupun emang belum kayak menyelesaikan semester itu gitu. Dan menurut aku ini juga salah satu metode belajar yang baik, jadi melalui lomba gitu. Karena kalau misalkan kadang-kadang kita gak dipaksa, kita tuh bawaannya gak mau maju gitu. Oke guys, jadi segitu aja buat video kali ini. By the way, konsep Unpara 2021 lagi buka nih. Dan aku benar-benar ngerekomendasiin banget teman-teman buat yang mau mulai ngelomba, buat yang merasa masih malu-malu, buat ngelomba takut kesusahan. Nah, menurut aku konsep ini pas banget buat teman-teman. Bahkan buat yang baru masuk teknik kimia, itu masih bisa ngikutin gitu. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa daftar ya teman-teman. Aku bakal kirim atau kasih linknya di description box. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.